Selamat malam Sobat Inspirasi. Pada malam hari kali ini di season ketiga, Inspirasi Wida kembali membicarakan atau mengupas sesuatu yang baru buat kalian semua. Terutama pada hari ini kita berikan sesuatu yang menarik untuk anak-anak muda. Apa itu? Yaitu saham. Banyak cerita, banyak kata saham di benak para kaum muda adalah sesuatu yang sangat berat. Karena saham identik sekali dengan para pengusaha, kemudian investasi yang sangat besar. Pada malam hari ini, narasumber kita datangkan seorang dekan dari Universitas Macung, Malang, Bapak Renal Suganda. Selamat malam Pak Bro. Selamat malam Pak Bro. Oke. Apa sih itu sebenarnya saham itu apa sih? Karena anak-anak muda itu kalau mendengar saham ketakutan sendiri. Kadang mau memulai ketakutan sendiri. Sedangkan di negara lain anak-anak muda sudah sangat familiar ya dengan saham itu sendiri. Gimana Pak? Oke, terima kasih. Jadi yang pertama saya ucapkan dulu terima kasih atas kesempatannya ya Bro Wida. Semoga pertemuan hari ini bisa menginspirasi seperti itu. Amin. Baik, terkait topik hari ini tentang saham ya. Nah ini saya bingung harus mulai dari mana, tetapi kalau dengan kalimat sederhana bahwa definisi saham itu sebetulnya bukti kepemilikan seseorang atau sekumpulan orang ya terhadap suatu benda. Nah benda ini kita kaitkan dengan perusahaan biasanya, seperti itu. Jadi kalau ada orang bilang punya sahamnya apa? BCA. Oh, berarti seorang itu dianggap sebagai investor. Yes. Karena dia sudah memiliki bukti kepemilikan ya perusahaan BCA. Nah, berapa besar persen kepemilikannya setiap orang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi itu sih secara sederhana saham itu apa itu. Kalau ini Bro Wida sebetulnya untuk lebih memudahkan lagi, saya coba tarik ke hal yang lebih umum dulu ya, seperti itu. Artinya begini, saham itu adalah suatu produk sebetulnya. Produk ini dalam dunia ekonomi kita sebut dengan instrumen. Ya. Nah, saham ini adalah instrumen dari pasar yang kita sebut dengan pasar modal. Nah, sebetulnya ada beberapa bentuk pasar yang tipikalnya itu berbeda satu sama lain. Yang pertama pasar modal yang akan kita bahas hari ini, khususnya produknya saham. Yang kedua ada pasar falas atau valuta asing. Nah, kemudian yang ketiga ada pasar berjangka. Pasar berjangka ini komoditi gitu ya, komoditas seperti itu ya. Kemudian ada juga yang namanya pasar uang. Nah, dalam 4 pasar yang berbeda ini produknya macam-macam atau instrumennya macam-macam. Saham di dalam pasar modal. Kalau pasar falas valuta asing. Ya. Jadi misalkan ya Forex. Nah, itu. Trading Forex nggak kamu? Nah, ini berarti sudah omongannya di pasar falas. Kalau komoditas gitu. Komoditas ada lagi crude palm oil atau kelapa sawit. Oh, ini berarti produknya di sini. Ya, pasar berjangka atau komoditi. Ada juga satunya tadi saya lupa pasar apa ya? Pasar uang. Pasar uang ini contohnya SBPU, surat berharga pasar uang, atau commercial paper. Nah, itu yang menerbitkan Bank Indonesia. Nah, dalam hal ini acara kita kan ngomongin tentang saham nih. Ya. Nah, saham itu ada di pasar modal. Salah satu instrumen. Beberapa instrumen yang lain ada juga di pasar modal. Mungkin Bro Wida tahu, ada obligasi, ada reksadana. Ya. Nah, 3 produk ini sebetulnya yang paling diminati dalam tanda kutip bagi calon investor untuk menginvestasikan dananya. Ya. Nah, karena kita hari ini akan mengungkap tentang saham itu seperti apa, terutama bagi orang awam yang belum sepenuhnya memahami, maka ayo kita membredel sedikit tentang saham ini. Kita breakdown dulu ya, kita kupas dulu. Siap, kita kupas. Ya. Jadi buat teman-teman generasi muda, jangan takut akan saham. Kita dengarkan penjelasannya satu-satu. Ya, siap. Oke, langsung nih. Langsung ya. Oke. Baik. Begini. Saham itu adalah suatu produk seperti tadi yang saya sudah informasikan. Ini produk investasi. Ya. Jadi kalau kita orang awam, ketika kita misalkan menghidupi diri kita, seperti contohnya Bro Wida, ini kan bekerja gitu ya, kemudian mendapatkan salary ya setiap bulan. Bro Wida juga sangat menginspirasi karena Bro Wida juga di luar
perusahaan itu Bro Wida juga punya inovasi sendiri, punya usaha sendiri di luar itu. Nah, itu kan mendatangkan penghasilan. Ya. Nah, penghasilan yang masuk atau yang ada di dalam dompet kita ini, yang kita terima ini, sebetulnya nanti tujuannya untuk apa? Nah, yang pertama kita kenal dengan konsumsi. Nah, kemudian yang kedua, tujuannya apa? Yaitu selain konsumsi, kita punya yang namanya savings, menabung. Tabungan. Tabungan, betul. Nah, yang ketiga ini adalah investasi. Seperti itu. Nah, ketika ada orang bertanya, saya sering bertanya ke mahasiswa seperti ini. Kalau Anda punya uang 1 juta hari ini, mau dibuat apa? Gitu. Banyaknya mesti ngomongnya kayak gini. Saya beli pulsa dulu, beli kuota, gitu. Atau saya kepingin sepatu, Pak. Saya kepingin ini. Saya mau beli ini pakai uang 1 juta itu. Artinya yang diungkapkan itu selalu konsumsi. Nah, itu. Konsumsi. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita melihat mindset bahwa sebetulnya yield itu adalah penghasilan yang kita dapat itu sebetulnya kita bisa bagi-bagi atau pilah-pilah. Terutama bagi nantinya saya harapkan teman-teman kalau sudah sukses pasti mengalami hal seperti ini. Ya. Berapa persen dialokasikan untuk konsumsi, berapa persen ditabung, saving, berapa persen untuk investasi. Betul. Jadi dari sekian mahasiswa yang pernah saya tanya, ada ya 1-2 orang dari 10 orang menjawab, Pak, saya investasi. Gitu. Terus saya tanya, investasinya apa? Gitu. Ada yang bilang, saya beli tanah. Wah, tanah 1 juta ini tanah apa? Gitu. Agak sulit ya seperti itu ya. Tanah 1 kresek. Tapi ada juga, Bro Wida, ada yang bilang seperti ini, Pak, saya mau beli saham. Nah, saya sangat apresiasi ya. Loh, tahu ya tentang saham? Tahu, Pak. Dulu saya di SMA sudah mendapatkan itu. Oh, gitu ya. Nah, tapi nggak semuanya, pasti skalanya kecil ya betul. dari sekian banyak. Artinya dari beberapa tahun belakangan ini yang saya dan tim amati itu memang SMA sudah mendapatkan kurikulum tentang itu, Bro Wida. Ada ilmu atau ada wawasan atau ada mata pelajaran yang terkait dengan ekonomi mengerucutnya ke pasar modal. Nah, sebetulnya pemerintah dalam hal ini juga menangkap peluang itu. Artinya apa? Indonesia ini tingkat literasinya itu masih kecil. Tingkat literasi itu adalah tingkat atau suatu kedalaman di mana orang-orang itu memahami benar tentang, nah karena kita hari ini ngomong tentang saham. Rendah sekali tingkat literasinya. Bahkan kita sangat kalah dengan negara-negara tetangga. Ya, betul. Seperti itu. Ya. Nah, artinya apa? Ya, pemerintah sudah mulai sejak dini memberikan informasi itu ke mata pelajaran di SMA. Nah, beberapa sekolah sangat baik sekali. Artinya tenaga pengajarnya memahami seperti itu. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa beberapa sekolah juga kurang. Iya. Seperti itu. Mungkin salah satunya diberikan semacam fasilitas atau lab atau semacam untuk trial bagi kaum muda itu ya. Apalagi kalau itu udah dimulai sejak SMP, SMA, bahkan di tingkat fakultas. Ya, betul. Nah, akhirnya kami dari perguruan tinggi ya, kami juga melihat bahwa ini adalah peluang bagi kami untuk berkontribusi ke masyarakat. Jadi kami seringkali goes to school gitu ya, ke sekolah-sekolah, ayo kita sosialisasi tentang ini, seperti itu. Bahkan sekarang ada olimpiade pasar modal untuk anak SMA, Bro Wida. Nah, itu sangat bagus sekali sebetulnya ya. Nah, anak muda mengenal saham. Nah, sekarang lagi masuk ke hal yang lebih dalam. Saham itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya dana besar, Mas Wida. Nah, ini yang ditakutkan para generasi muda. Nah, sekarang saya boleh memberikan informasi bahwa sebetulnya, guys, ya, saham itu kita harus tahu bahwa kalau mau menjadi investor di pasar modal, maka salah satunya adalah dengan cara membeli instrumen yang namanya saham. Tidak beli saham pun juga bisa menjadi investor. Kita beli instrumen yang lain yang ditawarkan di pasar modal. Contohnya obligasi. Tidak beli saham dan obligasi pun kita juga masih bisa menjadi investor di pasar modal. Dengan cara apa? Ada instrumen yang namanya reksadana. Nah, seperti itu. Nah, untuk saham secara khusus, bagaimana cara kita menjadi investor di pasar modal? Cukup dengan menyediakan dana yang menurut saya relatif sekarang itu sangat
minim sekali dananya yang perlu disiapkan. Ada minimalnya nggak? Nah, gini. Kalau ada minimalnya ada. Ada ya. Di praktek saya dalam kehidupan sehari-hari di kampus saya, Ya. itu karena kampus kami sudah kerjasama dengan kantor sekuritas. Ya. Jadi kantor sekuritas ini kalau orang-orang penggiat pasar modal kami sebut dengan anggota bursa namanya. Karena anggota bursa ini punya payungnya. Ya. Namanya Bursa Efek Indonesia. Anggota bursa ini adalah kantor-kantor sekuritas. Ya. Nah, setiap anggota bursa punya nama perusahaan. Kebetulan yang kerjasama dengan kampus kami adalah Dana Reksa Sekuritas, yaitu anggota bursa tertua di Indonesia dan di bawah kendali BUMN. Nah, mahasiswa atau siapapun orang awam yang ingin menjadi investor melewati anggota bursa Dana Reksa ini, itu cukup menyediakan dana minimal 100.000. 100.000. 100.000. 100.000 kita bisa 100.000. bermain di pasar modal, bisa bermain Ya. investasi. Ya. Jadi 100.000 saja, Bro Wida. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau saya punya uang 100.000, cara menjadi investor itu bagaimana? Ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua pasti, kalau saya mau beli saham gimana? Kan kalau mau beli saham kan paling tidak dia sudah membuka account. Membuka account di Dan pastinya dengan kantor 100.000 saya dapat apa? Ya, gitu betul, kan? betul. Jadi, kalau di tempat kami ya langsung menghubungi kantor sekuritas ini yang namanya Dana Reksa. Kebetulan ada di kampus kami di lantai 2, seperti itu. Hanya memang dalam masa pandemi ini ada e-formnya. Jadi kita bisa mengisi Ya, online. ya, langsung Seperti- online ya. Betul, seperti itu. Nah, dengan dana minimal yang 100.000 ini, memang secara modal, katakanlah itu kan dana modal ya. Ya. Dana 100.000 itu adalah modal kita yang kita setor memang melalui Dana Reksa Sekuritas. Tapi Dana Reksa Sekuritas itu adalah kantor sekuritas yang ditunjuk oleh negara, yang mana sirkulasi uangnya itu tidak di dalam kantor sekuritas, tapi ada bank. Jadi sama seperti kita nabung biasa ke bank. Ya. Tapi ini duit ini hanya diperuntukkan untuk investasi saham, investasi di pasar modal. Jadi kantor sekuritas Dana Reksa itu banknya adalah BRI. Bank BUMN juga. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga kalau teman-teman mahasiswa, Pak Renal, saya mau open account menjadi investor. Silakan. 100.000 sebagai syarat seperti itu. Ya. Kemudian ketika sudah aktivasi, dia menjadi investor, dia kan pasti belum membeli saham. Itu duitnya apakah hilang atau berkurang? Ya tidak, seperti layaknya orang menabung di BRI. Nah, kemudian sekarang pertanyaan yang kedua. Bisa dapat apa saya Ya. dengan uang 100.000 ini? Tentunya begini. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya. Di Indonesia kita punya hampir 700 saham yang berbeda-beda. Jadi kalau kita ngomong tentang saham, itu pilihannya ada 700 saham. Mau milih saham yang mana? Saham yang paling murah di Indonesia, teman-teman ya, cek ya. Di Indonesia, itu ketentuannya atau aturannya, saham paling murah itu harganya Rp50. Jadi ketika kita jual beli saham, itu tempatnya, lokasinya kita sebut dengan pasar sekunder namanya. Pasar sekunder ini adalah pasar negosiasi. Ya. Pasar sekunder ini pasar lelang maksudnya. Pasar lelang artinya apa? Ada antrian jual beli di situ. Jadi ini sekalian saya breakdown pasar modal kita itu seperti apa. Kalau ada orang jual beli saham, itu masuknya di pasar lelang. Pasar lelang ini adalah pasar sekunder. Kalau ada pasar sekunder pasti ada pasar primer toh. Ya. Nah, pasar primer saya akan sedikit mengulas tentang itu. Boleh ya, Bro Widya? Boleh. Nah, Sekalian biar paham Oke. dan nanti nggak ragu lagi gitu loh. betul. Jadi begini, tadi saya bilang ada 700 pilihan saham di Indonesia. Bermacam-macam. Harga paling murah satu lembar sahamnya Rp50. Untuk menjadi seorang investor, itu minimal harus punya satu lot saham. Satuannya lot. Lot ya. Ya, satu lot saham itu 100 lembar, Bro Berarti Widya. 100 Dikali dikalikan, harganya. Nah, tinggal mau pilih yang Rp50 Ya, atau mau betul. 100.000 atau berapa ya? Betul. Tapi tentunya kalau kita membeli misalkan contoh satu lembar sahamnya kan Rp500 misalkan. Kalau kita ingin menjadi investor, maka kita harus punya satu lot atau 100 lembar. Jadi 500 dikalikan 100. Ya. Berarti kan 500 dikali 100. Berarti 50.000 Ya. rupiah. Sudah menjadi
investor saham. Investor. Nah, sahamnya apa ya? Saham yang seharga 500 perak tadi satu lembarnya. Dari 700 list tadi. Dari 700, kita pilih satu yang harganya Rp500, kita beli satu lot. Sesuai kemampuan kita lah ya. Tapi memang jual beli itu ada tarifnya. Ada pajaknya, namanya brokerage fee. Nah, fee untuk kantor sekuritas kecil sekali, sangat kecil sekali. Jadi intinya kalau tadi kita beli 50.000, pasti ada tambahnya sedikit. Kita jual pun juga sama, pasti ada tambahnya sedikit. Nah, seperti itu. Iya. Nggak bulat 50.000. Nah, tadi saya ulangi, ketika kita jual beli instrumen yang namanya saham ini itu di pasar sekunder. Pasar sekunder itu punya jam operasional. Nah, ini yang membedakan dengan forex. Kalau forex itu 24 jam. Per jam kita harus mantengin gitu kan ya. Betul. Makanya sampai ada apa? Jasa pialang atau apa gitu kan. Betul. Ya. Kalau di pasar modal jamnya itu sudah diatur. Senin sampai Jumat 2 sesi. Jam 9 sampai siang istirahat, siang sampai jam 3. Berarti jam kerja ya. Iya, betul. Kalau di masa pandemi ini jamnya sudah ditentukan. Kalau sebelum masa pandemi ada perbedaan sedikit. Nah, seperti itu. Jadi yang namanya saham yang bisa kita beli itu adalah saham yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 700 tadi. Ya. Nah, itu ketika jam operasional di situ kita bisa jual beli, maka kita masuk di pasar sekunder. Pasar primernya itu gini, Bro Wida. Pasar primer itu apakah kita bisa, Pak, beli di pasar primer? Bisa. Dengan catatan. Dengan catatan kita sudah menjadi investor atau punya account atau sudah punya akun di kantor sekuritas atau nama lainnya tadi anggota bursa, yang mana anggota bursa ini ditunjuk oleh perusahaan, yang perusahaannya itu membutuhkan jasa agar dia bisa go public, Ya. gitu. Atau lebih familiarnya TBK ya. Ya, Sebenarnya semacam itu go ya. public itu TBK, Ya. terbuka. Ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ada nama perusahaan belakangnya TBK, itu berarti sudah go public. Ya, kan? Sahamnya itu sudah bisa betul. dinikmati oleh umum. Betul. Ya. Betul. Sehingga misalkan ketika ada perusahaan, ini katakanlah mikrofon ini. Mikrofon ini nama perusahaannya ABC. Perusahaan ini sudah dikenal masyarakat sebagai perusahaan yang bagus. Nah, suatu ketika dia membutuhkan pendanaannya luar biasa besar. Otomatis dalam satu teori namanya pecking order teori. Ya. Nah, itu teori pendanaan, struktur pendanaan. Itu ketika dia ingin mendanai perusahaannya secara skala besar, setelah mendapatkan beberapa pendanaan dari bank dan sebagainya, pihak-pihak lainnya, dia bisa masuk atau dia bisa go public, masuk ke bursa efek. Artinya apa? Dalam tanda kutip dia menjual diri. Ya. Tapi kan prospeknya sudah diketahui masyarakat. Nah, pertama kali dia nyemplung ke bursa efek, dia membutuhkan jasa anggota bursa. Anggota bursa ini kan pialang tuh namanya. Iya, betul. Nah, pialang ini dipilih, ada banyak pialang di Indonesia. Dipilih yang kompetensinya sangat bagus. Nah, salah satunya memang Dana Reksa Sekuritas ini yang tadi saya sebutkan bekerja sama dengan kampus kami, itu adalah pialang yang memang sudah terkenal sekali. Ya. Artinya secara kompeten, sangat kompeten, seperti itu. Nah, dia berfungsi sebagai underwriter namanya, Mas Wida. Underwriter ini adalah ya jasa untuk membantu perusahaan. Perusahaan ini misalkan namanya ABC ya, mikrofon ini. Ini adalah yang kita sebut dengan emiten. Ada emiten, ada underwriter. Ketika dia masuk pertama kali ke bursa itu namanya pasar primer. Hanya dibuka beberapa hari saja, Bro Wida. Harganya ditentukan. Siapa yang bisa beli sahamnya ini? Jadi kan dia tadi butuh dana toh. Iya. Butuh dana banyak. Dengan cara ya ini, saya akan membutuhkan dana sekian ratus triliun misalkan. Dengan cara mengeluarkan sekian miliar lembar saham. Iya. Nah, siapa yang butuh silahkan. Dia pasti ada roadshow-nya nih. Ini perusahaan dibantu emiten roadshow. Oh, ternyata dari roadshow-nya perusahaan ini laku keras. Nah, ketika masuk pasar primer, saya melihat ini perusahaan bagus. Saya harus dapat harga yang paling Jadi bagus. semacam pra-event gitu ya? Iya, Ya, oke. betul. Sosialisasi lah Ha-ha. roadshow-nya. Jadi roadshow untuk menarik minat Ya, calon. investor lah, calon Betul. investor. Nah, hanya orang-orang yang menjadi investor di kantor sekuritas yang tadi menjadi underwriter itu yang bisa beli sahamnya Ya. perusahaan ini, tapi dijatah, Bro. Itu. Nah, setelah saya bisa membeli saham ABC di pasar primer, baru pasar sekunder dibuka.
Jadi ketika pasar sekunder dibuka, tadinya saya punya ini, saya sudah punya basic harga dasarnya berapa. Ketika masuk di pasar sekunder, otomatis orang-orang yang tadi tidak bisa beli saham ini di pasar sekunder, mereka penawarannya tinggi karena sudah tahu prospeknya bagus. Iya. Nah, sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, ketika permintaannya tinggi, permintaannya tinggi ya. Ketika permintaan tinggi, maka harga barang itu pasti akan naik. Nah, pasti saham ini laku di pasaran. Tapi yang menjadi hal yang harus diketahui ya Bro Wida, perusahaan ini hanya dapat duit di pasar primer, titik. Ketika masuk pasar sekunder, dia nggak dapat apa-apa perusahaan ini. Karena apa? Yang menikmati itu adalah investor dengan investor yang lain. Jual belinya di situ. Masuklah ke sistem yang namanya sistem antrian jual beli. Makanya kita sebut dengan pasar lelang. Bursa Efek Indonesia itu adalah pasar lelang. Ada aturan-aturan kaidah-kaidahnya. Nah, siapa tahu tadinya Rp500 di pasar primer, ketika masuk di pasar sekunder, naik dia 550, semakin naiknya. Nah, kita diuntungkan ketika kita tadi menjadi investor di pasar primer. Tapi itu kan hanya untuk investor-investor yang sudah punya akun di anggota bursa yang jadi underwriter. Seperti itu. Nah, misalkan kaum milenial ya, terutama kalau kita ngomong kaum milenial ya. Kaum milenial ini proyeksinya sangat bagus, Bro Wida, karena di tahun 2045, yaitu 25 tahun lagi, itu Indonesia memasuki umur 100 tahun. Ya. Nah, kita sebut dengan generasi emas. Nah, 25 tahun dari sekarang. Kalau sekarang anak SMA itu misalkan umur 17. Ditambah 25 tahun, 25 umur 17 ditambah 25, umur 42. Kan ada peribahasa yang ngomong life begins at 40. Hidup Anda dimulai umur 40. Artinya apa? Yaitu bagaimana cara kita push. Kita bisa menjadi orang yang sukses gitu kan. Nah, memang ini generasi punyanya milenial punya. Betul. Sekarang saya baru saja juga kemarin ketika saya diundang di salah satu SMA untuk tentang industri kreatif sebagai narasumber, itu antusiasnya anak muda juga luar biasa. Artinya anak muda zaman sekarang itu beda zaman sama kita dulu kan, Bro. Betul. Zaman kita dulu kan HP aja susah kan. Sekarang teknologi benar-benar sudah disuguhkan dan wawasan, pengetahuan mau cari apa aja sudah bisa gitu loh. Betul. Gitu ya. Oke. Berarti harusnya dengan penjelasan dari Bro Renal tadi harusnya semakin yakin lah ya, semakin berani tentunya kan untuk mencapai di generasi emas nanti ya. Ya, betul. Itu. Nah, salah satu hal yang bisa kita angkat di sini, bagaimana cara kita ikut membangun bangsa dan negara ketika nanti Indonesia ini menuju 100 tahun, ya salah satunya dengan mari kita berkontribusi terhadap perekonomian negara. Dari 700 perusahaan tadi yang sudah terdaftar di Bursa Efek, itu kan mereka semuanya sebetulnya perusahaan-perusahaan yang kepercayaan dirinya tinggi. Kenapa? Karena kalau sudah masuk ke Bursa Efek, sudah terdaftar, itu artinya mereka penuh percaya diri, Pak. Meskipun di tengah jalan ada yang terseok-seok. Sehingga harga sahamnya menjadi misalkan yang paling murah Rp50, seperti itu. Ada juga yang mahal-mahal seperti itu. Nah, untuk kaum milenial, satu lot 100 lembar ini sangat dibantu oleh pemerintah ya, karena kebijakan ini mungkin berumur kalau nggak tahun 2014, 6 Januari 2014 kalau nggak salah. Sebelum itu, satu lot itu 500 lembar, Bro Wida. Jadi waktu saya dulu kuliah. Berarti ini membuka kesempatan ya, sangat membuka kesempatan untuk bukan hanya kaum milenial ya sebetulnya ya. Semua. Seperti saya pun harusnya sudah mulai berani bisa mengerti lah gitu loh ya. Betul sekali. Ini peluang ini. Betul sekali, seperti itu. Jadi memang kita harus yakin bahwa kalau kita mau membangun bangsa, tidak perlu menunggu kita itu sukses. Mulai dari dini bisa kok. Artinya learning by doing. Sambil kita tempuh, sambil kita belajar. Karena proses itu juga termasuk pembelajaran kan. Betul. Itu. Jadi kembali ke pilihan saham yang 700 itu. Sama seperti kalau kita ingin membeli sesuatu, Bro Wida. Contohnya lah kalau kita misalkan mau beli rumah sebagai tempat tinggal. Kan kita harus tahu dulu rumah ini kompleksnya di sekitar mana. Terus kemudian kita masuk ke ruangannya, ke dalam rumah, kondisinya bagaimana, lebar jalannya, mobil itu simpangan bisa apa enggak kan gitu. Banyak aspek yang harus kita lihat. Mungkin kita juga bisa lihat kalau misalkan saya tinggali 5 tahun di sini.
apakah prospek atau tidak, kan gitu toh. Nah, sama seperti kita ketika ingin membeli saham. Tidak bisa kita membeli saham itu seperti mengambil kucing dalam karung. Ya. Pilihannya kan banyak 700. Tentunya disesuaikan juga dengan budget kita. Nah, ini menarik. Nah, Banyak orang itu kalau bilang tentang saham itu ini untung-untungan nih. Ini pokok kalau kita untung ya kita pasti. Tapi saya yakin itu ada teorinya, itu ada strateginya. Pastinya kan ada risetnya kan. Sebelum kita menanamkan saham di sebuah perusahaan atau kita mau investasi di sebuah perusahaan, pasti kita kan melakukan riset ya.